Hidup itu sejatinya tunggal, tan ono sopo-sopo, tan ono opo-opo. Atas rujukan leluhur Jawa khususnya, meruhono dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Hong wilahing jati nukuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Eling-eling wong eling bali maning. Kali ini saya ingin ngudari pengunak-unak ya. Pengunak-unak dalam artian kehidupan ini kan bercampur baur. Rasa perasaannya itu bercampur baur yang kadang itu galau yang saya maksud, kadang itu juga senang sekali, kadang itu juga sedih sekali, kadang itu galau, kadang itu nggak jelas cara berpikirnya. Lalu bagaimana agar kita itu tetap stabil dalam menghadapi kehidupan ini? Sekali lagi, agar kita stabil dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Sebab saya mengatakan dalam hal ini yang perlu kita tahu, mungkin sekilas saya akan menyampaikan dan mungkin belum banyak yang menyampaikan, bahwa hidup itu tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Sekali lagi saya mengatakan ya, hidup itu tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Uripiku ora bisa kasuwun, ora bisa dijaluk, ya, nggak bisa pula ditolak. Artinya hidup itu harus dijalani. Lah, untuk menjalani ini kita itu terkadang merasa sebuah hal yang mendapatkan benturan ya, baik benturan kecil maupun benturan besar. Dalam artian kalau orang Jawa, istilah orang Jawa mengatakan itu kebentusing tawang kesandung ing roto. Berjalan ini dalam tempat yang rata pun kita bisa kesandung. Lah, kita kebentus yang seolah-olah itu nggak ada apa-apa ya, tapi kepala kita tuh kebentur dengan sesuatu, yaitu apa? Sebuah diri goda yang mesti kita pahami, yang mesti kita seleksi, yang mesti kita evaluasi. Bahwasanya urip nang alam dunia itu memang tidak mudah. Hidup di alam dunia ini memang tidak mudah. Lah, lalu bagaimana cara menjalani? Tidak lain tidak bukan atas rujukan leluhur Jawa khususnya, meruhono dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane. Lah, saya akan mengatakan sesuai dengan tuntunan spiritual saya ya. Saya pernah mendapatkan sebuah bisikan gitu. Satemene urip, jumenenge urip iku tunggal, ora ana sapa-sapa, ora ana apa-apa. Lah, yang saya maksud, manakala kita dalam persemedian atau meditasi kalau istilah modern sekarang telah sampai kepada tahapan yang mengetahui jumenenge urip, ora ana sapa-sapa, ora ana apa-apa. Yang dikandung maksud kita itu hanya aslinya sukma itu sebuah cahaya, hanya berwujud cahaya, dan cahaya itu bisa dilihat namun tidak bisa didekat. Ya, sekali lagi, cahaya itu bisa dilihat, yang melihat tentunya bukan mata wadak, namun pramono jati. Pramono jati itu ya sama juga dengan pangesti kang luhur. Pangesti kang luhur itu ya lengeng cipto. Lengeng cipto itu ya dalam keheningan cipta yang paling dalam, kita bisa melihat namun kita tidak bisa mendekat. Artinya sama juga kita melihat angin, kita kan nggak bisa melihat angin, namun bisa kita rasakan. Lah, yang saya maksud, sukma itu bisa dilihat melalui pramono jati atau rasa, namun tidak bisa didekati. Dalam arti didekati itu
bagi kaum yang belum terkhusus, ya. Sekali lagi, bagi kaum yang belum terkhusus, belum manunggaling kawula Gusti, antara anasir raga dan anasir cipta ini sudah menyatu, niscaya tidak mungkin akan bisa dekat dengan sukma itu. Dan lalu sukma itu akan kesulitan memberikan nasihat kepada orang yang belum sampai kepada tahapan lengeng cipta, atau orang yang sudah hening sehening-heningnya hingga tidak ada yang lebih hening. Taruhlah orang yang ngening ke cipta ini sampai pada puncak mengheningkan cipta, barulah bisa melihat, namun pula juga tidak bisa mendekat, gitu. Yang saya maksud tidak bisa mendekat, sukma itu bisa dilihat namun tidak bisa kita mendekat. Artinya tidak bisa, ya, tidak bisa kita menangkap sukma. Ya, contoh dulu saya pernah membaca di sebuah literasi bahwasanya orang sakarotil maut itu dimasukkan ke lemari kaca, pingin melihat sukma, ternyata juga kacanya pecah, namun tetap sukma itu tidak bisa terlihat. Lah, saya pernah membaca sebuah literasi ini, uji coba di bangsa Barat atau bangsa Amerika. Sekali lagi saya di sini menguraikan bahwasanya jumenenge urip iku tunggal, tan ono sopo-sopo, ora ono sopo-sopo, ora ono opo-opo. Artinya kita mesti mempertanggungjawabkan dalam kehidupan ini, tidak bergantung kepada yang lain. Contoh, kita punya bapak, punya ibu, ya. Namun kita tidak mungkin akan ada ketergantungan terus kepada orang tua kita. Lah, lalu kita ada teman. Kita juga tidak mungkin akan ketergantungan terus dengan teman. Artinya kehidupan ini mesti bisa mandiri secara lahir. Yang kedua kalinya kita bisa bermanfaat, harus bermanfaat, bahkan harus bermanfaat, namun kita jangan sampai mengharap-harap kita itu atas perbuatan manfaat kita ada sebuah imbalan lah, ibaratnya kita memang itu harus mulus tulus dalam melakoni kehidupan ini. Karena apa? Hidup tidak bisa diminta dan tidak pula bisa ditolak. Lah, yang saya maksud urip jumenenge urip iku tunggal, tan ono sopo-sopo, tan ono opo-opo, itu adalah pertanggungjawaban adalah masing-masing. Saya tidak memikul tanggung jawabnya yang lain, dan yang lain pun juga tidak memikul tanggung jawab kita. Jadi yang dimaksud jumenenge urip iku tunggal, tan ono sopo-sopo, tan ono opo-opo, kita mesti berupaya, ya, mempertanggungjawabkan diri kita dari sedini mungkin, dari ucapan dan tindakan sedini mungkin di alam dunia, karena kita tentunya harus meyakini ada hidup setelah mati. Lah, disinilah kita mesti mengetahui bahwasanya dununge agesang ing telenging jiwa ragane. Kalaupun dalam tuntunan-tuntunan tertentu, manakala ada orang yang taruhlah pengen atau bermaksud untuk menggeluti urusan mengetahui jati dirinya atau mengetahui hidup pada dirinya, niscaya saya pun tidak akan segan-segan untuk memberikan keterangan, ya, artinya petunjuk arah bagaimana cara semedinya, bagaimana cara mengheningkan cipta, bisa sampai kepada cipta yang sesungguhnya, atau nuteng roso, totoseng roso, artinya rasa perasaan yang paling dalam, yang menggumpal dalam ciptanya, yang tidak terkontaminasi. Artinya keimanan yang murni adalah berada pada keheningan cipta itu. Manakala kita tidak bisa mengetahui di hidupnya pada diri kita sendiri, sang hidup pada diri kita sendiri, niscaya kita akan percuma dalam hidupnya. Sekali lagi, percuma dalam hidupnya. Hidup taunya hanya makan, senang-senang, ya. Hidup taunya hanya makan, senang-senang, dan tidak ada gunanya sama sekali untuk sesamanya. Ya, sekali lagi saya memaksudkan bahwa hidup itu sejatinya tunggal, tan ono sopo-sopo, tan ono opo-opo. Artinya kita mesti bisa mandiri dalam pertanggungjawaban, dalam ucap dan tindakan. Sedini mungkin kita mulai mempertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh. Saya rasa demikian. Terima kasih.